Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Dan sejahtera selalu menyertai kita karena sumber hidup dan kehidupan kita adalah dari Allah yang memberikan shalom bagi seluruh ciptaannya. Mari siapkan hati kita untuk disapa sabda kebenaran. Mari berdoa. Hanya padamu ya Tuhan kami angkat bersyukur. Hanya padamu lah pula kami mohon tuntunan pimpinan Allah dalam menikmati hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Bersabdalah, kami tersedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi Selasa 7 September 2021. Bacaan kita dari Amsal Sulaiman pasal 15 ayat pertama sampai 17. Amsal pasal 15 ayat pertama sampai 17. Firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut merelakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dosa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi periang hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lumbut tambun dengan kebencian. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama kasihi, tema kita hari ini, keinginan dan air laut memiliki kesamaan. Keinginan dan air laut memiliki kesamaan. Dalam kitab Amsal yang realistis ini, kita akan menemukan nasihat tentang pentingnya peluang, ancaman, kesombongan, kebersamaan hidup, risiko perzinahan, maju dengan kerja keras, bahaya minuman keras, memperlakukan terhadap orang miskin dengan kebaikan dan belas kasihan, dan berhubungan dengan kejujuran dalam bisnis. Itulah warna dari Amsal pasal 15. Keinginan dan air laut memiliki kesamaan. Air laut bila semakin banyak diminum, justru semakin membuat haus, sebab air laut membuat kerongkongan semakin kering. Demikian pula keinginan semakin dipenuhi, justru semakin bertambah, maka kepuasan yang diharapkan menjadi semakin jauh. Manusia tidak mungkin mendapatkan kepuasan dengan cara memenuhi segala keinginannya, karena sifat keinginan tidak terbatas, tidak ada habisnya, dan tidak akan pernah berhenti selama manusia masih bernafas. Karena itu manusia harus berhati-hati dengan keinginannya, sebab banyak yang mengalami tekanan jiwa karena keinginan yang tidak terpenuhi. Banyak juga yang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau masyarakat demi memenuhi keinginannya, seperti pencuri, korupsi, manipulasi, dan menggelapkan uang. Berdasarkan uraian di atas, maka keinginan harus dikontrol, bukan ditekan, agar tidak mengontrol tindakan manusia. Salah satunya cara yang paling tepat adalah manusia harus belajar untuk memuaskan diri dan menikmati apapun yang dimilikinya. Ayat 17. Ada 3 hal yang harus dimiliki manusia agar ia dapat puas dengan segala yang dimilikinya. Pertama, takut akan Tuhan memberikan hati yang tenang. Hati yang tenang adalah tanda dari hati yang puas. Karena hatinya sudah terpuaskan, maka ia tidak memerlukan hal-hal lain untuk memuaskan dirinya.
Jadi sedikit atau banyak barang yang dimiliki tidak akan berpengaruh. Kedua, kebutuhan utama manusia adalah dikasihi dan mengasihi. Karena itu jika kasih ada di dalam kehidupan seseorang, tidak ada lagi yang akan memberikan kepuasan hatinya. Yang ketiga, hati manusia menentukan suasana kehidupannya. Sebab hati adalah pusat dari kehendak manusia. Karena itu penting untuk mempunyai hati yang dekat dengan Allah. Ini akan memuaskan hatinya sehingga tidak ada lagi yang diinginkan untuk memuaskan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, kapankah terakhir kalinya kita ingin sekali membeli sesuatu? Setelah kita membelinya tentunya kita puas, bukan? Namun beberapa lama kepuasan itu dapat bertahan. Ketiga hal di atas harus ada dalam kehidupan kita supaya kita tidak dikuasai oleh rupa-rupa keinginan kita. Manakah dari ketiga hal itu yang belum ada dalam diri kita? Dan apa yang harus kita lakukan untuk memilikinya? Firman Allah akan menuntun kita. Roh Kudus tetap membimbing kita untuk memahami makna kehidupan ini dan mendudukkan keinginan itu dalam posisi kebutuhan. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, kami menghampiri kekudusan-Mu. Lewat sabdamu, kami diingatkan kembali posisi peranan keinginan dalam kehidupan ini. Roh Kudus memampukan kami untuk mengontrol keinginan itu berdasarkan semata-mata kebutuhan, sebagai cara takut kepada Tuhan, sebagai cara mengasihi sesama, dan pula sebagai cara bagaimana kami mensyukuri dan menghadirkan suasana kehidupan ini. Kami percaya Roh Kudus akan memperlengkapi kami sekalian. Kami mendoakan umat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam setiap perjuangan dan persaingan. Allah mendampingi sehingga tetap terkontrol, tetap tertata keinginan dan kebutuhan itu. Anak cucu kami, anak yatim piatu, para janda dan lansia, selalu kami doakan dalam keterbatasan mereka masing-masing. Tuhan peliharakan keluarga jemaat, keluarga hamba Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, dalam pergumulan mereka Allah hadir di hidup mereka. Kokoh, teguhkan, pulihkan pengharapan mereka. Kami berdoa untuk keluarga jemaat, keluarga kerukunan, bahkan warga masyarakat yang menghadapi duka cita. Hadirlah di hidup dan kehidupan mereka. Hiburkan, kuatkan mereka. Selalu mendoakan pemerintah bangsa kami, tetap Tuhan memberkati sehingga tetap menghadirkan dan sejahtera di bumi pertiwi ini. Ini doa kami, pengharapan kami. Dengarkanlah karena sudah kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, Artos edisi Selasa 7 September 2021. Keinginan dan air laut memiliki kesamaan. Mari kita mohon hikmat daripada Allah Kudus. Jalani hidup hari ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, bahkan pula mengurangi mobilitas. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari tetap kita berjalan dengan keyakinan. Selamat pagi, Tuhan bersama kita. Amin.